Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kami Suryarini dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar dari riset aksi. Yang pertama ada pengertian dari riset aksi. Jadi riset aksi masyarakat atau community action research adalah sebuah pendekatan penelitian partisipatif yang menekankan adanya kolaborasi antara peneliti dan juga anggota masyarakat dalam mengidentifikasi, mengatasi dan juga memecahkan masalah lokal. Nah, riset aksi ini berusaha untuk menjadi jembatan antara teori dan juga praktik untuk melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak langsung dari isu-isu sosial dalam proses penelitian. Selanjutnya ada landasan teoritis riset aksi. Riset aksi ini berakar pada karya Kurt Lewin yang memperkenalkan konsepnya pada tahun 1940-an sebagai metode untuk perubahan sosial dan juga perbaikan organisasi. Riset aksi ini menekankan pada proses siklus perencanaan, tindakan, observasi dan juga refleksi untuk menghasilkan pengetahuan dan melakukan perubahan. Dalam mencetuskan teorinya ini, Kurt Lewin dibantu oleh para pakar seperti Stephen Kemmis dan juga Robin MC Taggart, di mana mereka memperluas kerangka kerja Lewin dengan menyoroti pentingnya kolaborasi, refleksivitas dan juga keadilan sosial dalam upaya riset aksi. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar dari riset aksi. Jadi, riset aksi ini mempunyai 3 prinsip dasar, ada partisipasi, refleksi, dan juga aksi perubahan. Nah, pertama ini ada partisipasi. Partisipasi ini menekankan adanya keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, seperti anggota masyarakat, peneliti, pendidik, dan juga pembuat kebijakan dalam proses penelitian. Jadi masyarakat ini diajak untuk berpartisipasi, untuk terlibat dalam proses penelitian ini. Jadi semuanya kayak anggota masyarakat, peneliti, pendidik, dan juga pembuat kebijakan itu secara aktif terlibat dalam proses penelitian. Lalu yang kedua ada refleksi. Refleksi ini adalah elemen penting dalam riset aksi yang berfungsi sebagai katalis untuk berpikir kritis, kesadaran diri, dan juga pembelajaran yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada aksi perubahan, di mana aksi perubahan ini adalah proses perubahan yang disengaja. Jadi riset aksi memberdayakan individu dan komunitas untuk menentang adanya ketidakadilan, mengatasi hambatan, dan juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada komponen utama dalam riset aksi. Jadi yang pertama ini kita mengidentifikasi kebutuhan belajar. Langkah ini mengharuskan praktisi untuk terlibat dalam proses penyelidikan untuk mengidentifikasi tantangan, kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan, dan area yang perlu ditingkatkan. Jadi dalam menyusun riset aksi ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan belajarnya. Kayak apa sih, ada masalah apa sih di lingkungan ini, terus kayak tantangan apa yang mereka hadapi. Nah, setelah kebutuhannya udah teridentifikasi, selanjutnya kita membuat perencanaan. Jadi perencanaan ini melibatkan pengembangan rencana penelitian. Langkah ini mengharuskan praktisi untuk menetapkan tujuan, jadwal, dan juga langkah aksi yang jelas untuk melaksanakan kegiatan atau intervensi penelitian. Jadi dalam melakukan riset aksi ini kita harus menyusun langkah-langkahnya nih secara terencana, secara tersusun. Seperti tujuannya untuk apa, jadwalnya apa saja. Jadwal itu harus tersusun lah ya, agar penelitian ini dapat berjalan dengan terorganisir dan juga secara rapi. Komponen utama selanjutnya yaitu pengumpulan data dan analisis.
Jadi pengumpulan data ini melibatkan pengumpulan informasi dan bukti yang relevan untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan. Nah, hal ini mungkin melibatkan pelaksanaan seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen untuk mengumpulkan data kualitatif dan juga kuantitatif. Selanjutnya ada aksi. Jadi, aksi ini melibatkan penerapan intervensi atau inisiatif berdasarkan temuan proses penelitian dan analisis, di mana para praktisi ini menerjemahkan temuan penelitian menjadi intervensi dan inisiatif nyata dalam masyarakat. Jadi setelah kita mengidentifikasi masalah, terus kita merencanakan dan kita mengumpulkan data, langkah selanjutnya yaitu kita melaksanakan perencanaan tersebut. Jadi yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita ambil datanya, itu kita wujudkan ke masyarakat setempat. Nah, komponen yang terakhir itu ada refleksi. Jadi refleksi ini mencakup pemeriksaan kritis terhadap hasil dan dampak intervensi, serta proses pendataan itu sendiri, untuk mengidentifikasi pembelajaran dan area yang perlu ditingkatkan. Jadi refleksi ini seperti kita mengevaluasi kegiatan yang sudah kita laksanakan, kayak apakah ada yang kurang, terus kayak apa yang harus kita tingkatkan dari proses tersebut. Nah, yang terakhir ini, riset aksi mempunyai 3 nilai etika dan integritas, yaitu ada keadilan, kesetaraan, dan juga pemberdayaan. Yang pertama ada keadilan. Keadilan ini membangun komunitas yang lebih inklusif, adil, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Maksudnya ini masyarakat, semua masyarakat ini harus ikut andil dalam berpartisipasi untuk pelaksanaan penelitian. Lalu yang kedua ada kesetaraan. Kesetaraan ini menghargai keberagaman, menentang diskriminasi, serta mendorong praktik inklusif yang memberdayakan komunitas, di mana dalam melakukan riset aksi ini kita tidak boleh untuk membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama masyarakat. Misalkan kayak kita nggak boleh nih hanya orang kaya aja yang boleh berpendapat, atau hanya orang miskin aja yang nggak boleh ikut andil dalam riset aksi ini. Itu kita nggak boleh ya. Pokoknya kita tuh harus melibatkan semua masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama agar tidak adanya diskriminasi. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan. Pemberdayaan ini membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri. Jadi pemberdayaan ini mengharuskan para praktisi untuk menciptakan ruang agar suara-suara yang terpinggirkan dapat didengar dan dihargai. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.